ini. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, semangat, serta penuh sukacita. Adik-adik, pagi hari ini kita akan kembali beribadah online. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita, kakak memperkenalkan dulu kakak lain yang bertugas hari ini dan juga teman-teman kita. Nah, adik-adik masih ingat dengan kakak kan? Kak Ica sebagai liturgus pagi hari ini. Kemudian ada Kak Debbie yang menjadi pelayan firman untuk kita semua hari ini. Serta ada Kak Catherine Simajuntak yang bertugas sebagai pemusik dan sekaligus editor. Begitu juga ada teman-teman kita yang bertugas, Gita Jebua yang akan memimpin doa pembukaan nanti. Ada juga Cheryl Aprilia Stompul yang akan membacakan Mazmur buat kita semua, serta teman kita Iren Pandiangan yang akan berdoa memimpin doa persembahan buat kita nanti. Nah, adik-adik, sekarang mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, supaya kita bisa sungguh-sungguh beribadah. Untuk itu, kita ambil waktu sejenak, kita saat teduh, kita minta pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus membimbing kita bisa beribadah dengan tenang, dan kita bisa bersikap dengan sikap yang sopan dan manis di hadapan Tuhan Yesus. Saat teduh, kita mulai. Teduh selesai. Dan sekarang adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan Mars PLKPA, Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baiklah adik-adik semuanya, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Dan pagi hari ini kita akan berdoa dipimpin oleh teman kita Gita Jebua. Bagaimana sikap berdoa adik-adik? 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati ibadah kami. Amin.
Amin. Kita telah berdoa. Terima kasih buat teman kita Gita Jebua yang sudah memimpin doa buat kita semua pagi hari ini. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi 2 lagu ya. Lagu Happy Yaya dan Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik, kita nyanyi semangat, ikuti Kak Eca. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur bersama-sama. Pembacaan Mazmur hari ini dibacakan oleh teman kita Sheryl Aprilia Sitompul. Adik-adik di rumah bisa membaca Mazmur, dibimbing sama papa atau mama ya. Mari kita siapkan bacaan kita ya. Kita bermazmur bersama-sama. Mazmur 119 ayat 97. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Baiklah adik-adik terkasih, sebentar lagi kita akan disapa oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Devi buat kita semua. Tapi sebelum firman Tuhan kita dengarkan, kita akan menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Baca Kitab Suci.
Shalom adik-adik, selamat pagi, ketemu lagi dengan Kak Debbie. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kak Debbie ajak adik-adik berdoa, juga mama dan papa yang mendampingi di rumah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini. Kami boleh berkumpul melalui IMPA online. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami masing-masing, agar apa yang disampaikan oleh Kak Debbie boleh kami mengerti dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari di hari kedepannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari adik-adik, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1-7. 2 Korintus 8 ayat 1-7. Kak Debbie bacakan dari sini ya. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pagi ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan ya tadi. Di situ kita mendengarkan pemberitaan firman dari Rasul Paulus. Pasti minggu-minggu sebelumnya adik-adik sudah juga pernah mendengar kisah yang disampaikan oleh Kakak Layan mengenai Rasul Paulus. Minggu ini Rasul Paulus mau mengajarkan kita bagaimana kita meneruskan kebaikan Tuhan Allah kita untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang mau berbagi. Waktu itu Rasul Paulus sedang melakukan kunjungan kepada jemaat-jemaat di sekitar Korintus, Makedonia, dan Yerusalem. Nah, jemaat di Yerusalem sedang mengalami kesusahan. Lalu, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua bahwa ada jemaat dan saudara-saudara kita di Makedonia yang di dalam kehidupannya masih mengalami kesulitan. Mungkin ada yang belum bekerja, belum bisa menghasilkan uang, belum bisa mendapatkan hasil dari berdagang atau jualannya. Nah, mereka hidupnya sangat kekurangan. Mereka masih perlu dibantu juga. Tapi karena mereka punya iman yang kuat, punya iman percaya yang sangat-sangat baik kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka merasakan kasih karunia itu dengan mereka mampu berbagi kepada sesama. Mereka tetap mau membagikan apa yang bisa mereka bagikan kepada saudara-saudara di Yerusalem.
Nah, Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk juga mau berbagi bersama-sama seperti jemaat-jemaat di Makedonia, agar semua kita merasakan berkat dari Tuhan Allah. Jadi kita harus mau saling tolong-menolong, harus mau saling berbagi. Ya, adik-adik coba sekarang di rumah sama mama dan papa, sama abang atau kakak atau adiknya juga, ada yang mau berbagi? Boleh ya, kita ambil contoh-contoh kita sehari-hari. Apa ya contohnya kalau kita mau berbagi? Ya, Kak Debbie mau contoh nih, ambil contoh nih. Misalnya, Kak Debbie punya beberapa makanan dan susu. Ya, Kak Debbie mau makanan dan susu ini bisa dibagikan kepada adik-adik dan keluarga yang terdekat dengan tempat tinggal Kak Debbie sekarang. Karena kita sedang berada di masa pandemi corona, kita belum bisa banyak keluar rumah, belum bisa banyak melakukan kegiatan di luar rumah. Kita masih berada di areal rumah kita masing-masing. Jadi, kita kalau di rumah boleh punya makanan, punya minuman, atau punya buku cerita, saling pinjam, saling berbagi dengan anggota keluarga kita di rumah. Kita harus mau merasakan sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita, dan kita bagikan juga kepada saudara-saudara kita. Ya, mama dan papa misalnya membelikan buah-buahan atau makanan dan minuman. Adik-adik boleh berbagi dengan kakak, abang, dan adiknya di rumah. Tidak dimakan sendiri, tidak disimpan sendiri. Karena kalau kita menikmati bersama, itu pasti jauh lebih sukacita. Pasti lebih menyenangkan dan merasakan kebahagiaan. Jadi, pesannya minggu ini kita diajarkan untuk selalu bersyukur atas kasih karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita masing-masing untuk bisa berbagi kepada sesama. Oh iya, berbagi kepada sesama itu bisa juga ya dalam bentuk seperti berbagi sapaan yang sopan, ramah tamah, dengan senyuman. Kalau ketemu sama kakek nenek, opung, opa oma melalui video call misalnya, ya kita tetap memberikan senyuman, tidak muka yang sedang sedih atau cemberut, tapi memberikan senyuman, dan itu membuat hati kita semua gembira. Ya, jadi banyak hal yang kita bisa bagikan kepada sesama. Tidak harus kita merasa bahwa oh saya belum punya uang, saya belum bisa berbagi. Banyak yang bisa kita bagikan. Kita mau bertegur sapa dengan teman-teman kita melalui video call misalnya, atau adik-adik yang sudah sekolah TK ketemu sama ibu guru melalui video call, bertegur sapa, kasih muka senyum, ya. Mau menyapa dengan sopan, menyapa dengan ramah, tidak menjawabnya yang pendek-pendek saja. Kalau dijawabkan dengan baik bu, baik miss, pasti missnya dan ibu gurunya senang ya. Ya, seperti itu ya adik-adik. Begitu juga dengan apa yang kita lakukan sehari-hari di rumah. Rasul Paulus menginginkan kita sama-sama mau bertekad untuk memberikan yang terbaik dengan berbagi kepada sesama, berbagi kepada anggota keluarga kita, dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah sudah menyediakan satu kasih karunia yang terbaik juga untuk kita di saat kita membagikan yang terbaik bagi sesama. Demikianlah cerita firman kita pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik juga mama papa dan yang di rumah untuk berkat yang sudah adik-adik dan mama papa berikan selama ini. Terima kasih ya adik-adik sudah mau mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik,
Firman Tuhan sudah kita dengarkan tadi. Nah, sekarang kita akan mengaminkan firman Tuhan. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Adik-adik, nyanyi yang semangat, ikutin Kak Ica ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi dengarlah anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, dirimu lihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan, kita juga sudah mendengarkan cerita, dan tadi di depan juga Kak Ica juga teman-teman kita sudah bernyanyi, sudah berdoa. Sekarang kita mau berdoa syafaat ya bersama-sama ya. Ayo kita berdoa, siapkan hati dan pikiran kita. 1, lipat tangan. 2, tutup mata. 3, tunduk kepala. Lalu saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih karunia dan berkat-Mu yang boleh kami terima dari hari-hari berlalu hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk keluarga kami masing-masing dimanapun berada. Tolong Tuhan berkati kesehatan kami agar kami tetap semangat menjalani hari-hari kami di masa pandemi corona ini. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan adik-adik kami, khususnya adik-adik yang sudah bersekolah mulai tingkat TK atau PAUD. Kiranya Tuhan memberkati sekolah mereka walaupun melalui online. Biarlah kasih karunia Tuhan memberikan semangat kepada adik-adik untuk mengikuti pembelajaran dari rumah masing-masing. Kami juga mendoakan gereja kami, para pendeta, majelis, penatua diaken, juga para pelayan, juga seluruh jemaat kami, gereja-gereja di seluruh dunia, kiranya boleh bersatu hati, penuh kasih karunia-Mu, boleh saling memberkati, dan senantiasa berbagi kepada sesama sebagai wujud jalan berkat dari-Mu Tuhan. Kami pun mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Kami mohon Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi, juga para menteri, para pekerja-pekerja yang lain, boleh menjalankan pemerintahan dengan baik di Indonesia, khususnya di masa pandemi corona ini. Kami rakyatnya boleh merasakan kasih karunia-Mu, boleh merasakan berkat-Mu melalui pemerintahan kami. Inilah kami Tuhan Yesus, kami naikkan doa syafaat kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami memohon, ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Biarlah kami boleh mengikuti impak online di minggu berikutnya. Biarlah kami penuh sukacita dalam berbagi, dalam pelayanan kasih kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur hati kita atas kebaikan Tuhan yang sudah menjaga dan memelihara hidup kita. Nanti persembahannya bisa diantarkan Papa atau Mama ke gereja atau ditransfer melalui rekening yang sudah ditentukan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Nyanyi sama-sama ya adik-adik ya.
Nah, sekarang adik-adik, kita sudah bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Sekarang kita berdoa. Doa kita dipimpin oleh teman kita, Iren Pandiangan. Bagaimana sikap berdoa adik-adik? 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Kita berdoa. Amin. Terima kasih buat teman kita Iren yang sudah berdoa buat persembahan kita. Sekarang adik-adik bangkit berdiri. Kita akan kembali bernyanyi untuk membawa firman Tuhan pulang dalam kehidupan kita. Adik-adik, sama-sama berdiri, bersama-sama menyanyikan lagu pemutusan ini. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita. Terima kasih ya adik-adik yang sudah dengan setia, dengan sukacita mengikuti ibadah online kita minggu ini. Kita mau mendoakan rangkaian ibadah kita juga hari-hari yang sudah kita lewati. Dan semoga kita juga dimampukan melewati hari-hari ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh mengikuti ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan, kami sudah mau selesai. Kiranya Tuhan memberkati semua kami dimanapun kami berada. Dan kami memohon berkat-Mu untuk kami mampu melewati hari-hari kami berikutnya di masa pandemi corona ini. Agar kami tetap dalam lindungan-Mu, dalam kesehatan yang Engkau beri. Dan kami penuh sukacita mau berbagi kepada sesama kami, membagikan apa yang ada pada kami dengan rela dan dengan ikhlas hati. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan harapan kami. Kami juga memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni dan menerima doa-doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya, minggu depan tetap mengikuti IMPA online, penuh semangat bersama Mama dan Papa yang mendampingi. Dan ingat, pesan Ibu, tetap pakai masker, jangan lupa mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang sekitar kita. Salam sehat, sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya, ibadah kita sudah selesai. Kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah dengan setia
dengan sabar, selalu mengikuti ibadah online kita setiap hari Minggu. Firman Tuhan sudah kita dengarkan bersama. Mari adik-adik, kita lakukan itu dalam kehidupan kita setiap hari, supaya hidup kita diberkati Tuhan, dan hidup kita juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adik, masa pandemi ini belum berakhir. Karena itu, adik-adik semua patuhi protokol kesehatan. Kalau keluar rumah, selalu pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Adik-adik juga harus menjaga pola hidup yang sehat, istirahat yang cukup, makan yang teratur, supaya tubuh kita sehat, kita kuat, kita bisa melalui masa-masa pandemi ini. Dan kita tetap rajin berdoa, supaya Tuhan selalu menjaga dan memelihara hidup kita. Kita akan mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua.